Pemirsa, program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat sempat menjadi sorotan publik. Salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini disajikan berbeda dari biasanya, yaitu disajikan secara prasmanan. Pemerintah Kabupaten Majalengka pun serius melaksanakan program ini dengan menyiapkan anggaran daerah sebesar 5 miliar rupiah. Tak hanya itu, program MBG ini juga akan memberdayakan desa-desa sehingga terjadi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Majalengka. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Tentunya bersama saya Desti Pramesti. Pada hari ini saya sedang berada di Majalengka, tepatnya di Pendopo Majalengka. Kita cari tahu yang viral-viral di Majalengka. Kira-kira ada apa sih di Majalengka? Kita langsung aja tanyakan kepada ahlinya. Let's go! Selamat datang di Pendopo Majalengka. Perkenalkan Pendopo. Wow, keren banget ya Pak. Jalan. Nah, ini produk-produk Majalengka, anyaman. Oke. Kita tata ya. Nah, ini yang di pinggir-pinggir. Oke. Ada kaca tuh, itu nanti berisi tempat-tempat wisata. Foto-fotonya di situ. Waduh. Nah, yuk kita ke ruangan. Nah, kalau ini foto-foto bupati dari masa ke masa. Nah, ini ruangan saya. Silahkan duduk. Nah, ini ada makanan khas Majalengka. Ada apa nih Pak ini? Sorabi. Sorabi. Oke, baik Pak. Tentunya saya datang jauh-jauh ke sini ingin menanyakan yang lagi viral-viral di Majalengka. Pemirsa, langsung saja saya sedang berada dengan seseorang yang sangat luar biasa pada hari ini. Kita langsung tanyakan nih, Bapak, yang lagi viral nih tanggapan Bapak nih sebagai penjabat Bupati Majalengka, gimana nih soal MBG ini? Luar biasa memang, kita sendiri nggak menyangka ya. Iya. Kan terjadi viral sampai di beberapa media sosial, juga saya banyak dikonfirmasi. Idenya sederhana sebetulnya. Jadi ide makan bergizi prasmanan itu muncul dari keinginan siswa sebetulnya. Oke. Jadi siswa menyampaikan kepada saya lewat direct message Instagram, dia pengurus OSIS lah kayak gitu, bahwa Pak kapan dong MBG di kami, kata bilang. Kalau kami mah pengennya anak-anak itu bla 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 kayak gitu kan. Lalu konsep itulah menjadi sebuah keinginan saya untuk lakukan simulasi. Oke. Kenapa? Pertama, betul juga anak-anak ke sekolah bawa tumbler dengan diisi minuman, dan dia sendiri bertanggung jawab terhadap bawa tempat makannya gitu kan pada saat itu. Lalu setelah kita lakukan prasmanan, ternyata ada beberapa kategori anak. Pertama, ada anak yang dari rumahnya sudah sarapan. Pada saat istirahat jam 9.30 mereka melakukan makan bergizi gratis, otomatis yang sudah makan ngambil nasinya sedikit gitu kan. Yang kedua, ada di rumah ternyata mereka belum makan sama sekali. Nah, itu pada saat saya lihat ngambil pola prasmanan, ngambilnya banyak nasinya. Gitu. Tapi ada juga yang anak mereka tidak bisa makan nasi. Bukan karena nggak biasa, dia senangnya mie atau bihun. Maka di prasmanan itu juga dia ngambil bihun. Polanya seperti itu. Lalu ide yang selanjutnya, kita berharap dengan pola prasmanan tidak ada makanan yang tersisa. Jadi pada saat makanan pasca diambil oleh siswa, nanti makanan itu kita sudah siapkan bentuk nasi kotak. Dan hari itu juga kita bisa bagikan ke lingkungan sekitar, baik yang jompo, ibu hamil, termasuk juga supir, angkot dan sebagainya lah. Jadi tidak hanya anak sekolah saja Pak? Tidak hanya sekolah, konsepnya seperti itu. Rencananya. Lalu dari konsep itu akhirnya kita lakukan simulasi karena kita tidak tahu ini berapa menit sebetulnya menghabiskan waktu. Jangan sampai karena prasmanan lalu antri ternyata akan berdampak terhadap
terambilnya lama waktu belajar, kan gitu. Konsep seperti itu. Sehingga butuh dalam satu ruangan untuk simulasi berjejer anak-anak itu butuh berapa orang sih agar tidak terjadi antrian yang begitu panjang sehingga menghabiskan waktu. Kira-kira konsepnya seperti itu. Lalu yang lainnya dengan pola yang tadi itu dilakukan oleh ibu-ibu PKK, kan gitu. Jadi yang masaknya dilaksanakan oleh tim PKK setempat dengan keluarga peka namanya. Jadi ada peka ini ada organisasi namanya Perempuan Kepala Keluarga, yang mereka sudah dilatih sebetulnya tata boga oleh teman-teman di DP3KB. Jadi sangat kolaboratif nih. Nanti akhirnya saya berharap ada kepala dapur sehatnya itu adalah perempuan kepala keluarga, gitu kan. Lalu potensi-potensi lainnya produksinya juga warga dengan teman-teman Posyandu dan PKK-nya. Dan yang terakhir permodalan dan sebagainya termasuk dapurnya itu dimodalnya sama BUMDes. Nah, itu keinginannya seperti itu. Muncullah nanti di BUMDes ini bagaimana membentuk hilirisasi pangan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, kita berharap di tahun ini bisa swasembada pangan, swasembada energi, dan hilirisasi pangan. Jadi hilirisasi pangan itu dalam potensi lokal-lokal, mereka dari mulai pengolahan sesuatu hal sampai dengan mereka bisa hilirisasi dan produk pangannya itu untuk makan bergizi gratis. Kalau boleh tahu Pak, ini itu soal anggaran MBG nih Pak. Anggaran MBG pemerintah kabupaten support juga. Jadi pada saat kita tahu bahwa program prioritas Pak Presiden diantaranya adalah swasembada pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis, otomatis dari kemarin kita sudah menyiapkan anggaran yang setidaknya anggaran tersebut kita belum tahu nih arahnya nanti untuk kemana. Hanya kita anggarkan di APBD senilai di 5 miliar, lalu rencana kami kondisi anggaran MBG yang di APBD ini akan dialokasikan untuk makan bergizi gratis di lokasi-lokasi yang status stuntingnya tinggi. Jadi kalau misalnya BGN atau pemerintah pusat mengalokasikan MBG di beberapa sekolah, nanti kita akan split sekolah-sekolah yang akan dilakukan MBG oleh Pemda ini adalah sekolah-sekolah yang mereka merupakan kawasan-kawasan dengan peta daerah stunting yang tinggi. Karena kita berharap terjadi penurunan stunting. Yang alhamdulillah dalam posisi satu tahun ini, stunting kita sudah turun 7%. Wow, luar biasa. Sudah turun 7% ya? Jadi ada kaitannya MBG ini dengan stunting ya? Pasti. Wah, pasti ya Pak ya? Pasti. Karena stunting itu kan salah satunya adalah pemenuhan gizi. Oke, sekarang kalau ingin tahu lebih jelasnya, saya mau ajak ke lokasi. Nanti di sana ada pola hilirisasi untuk penanganan sampah MBG, termasuk juga ada wisata. Tentunya pemirsa, saya sudah tidak sabar lagi ingin meninjau ada apa aja di sana. Kita langsung saja ditemani oleh Pak PJ yang sangat luar biasa sekali. Let's go. Oke, ngomong-ngomong nih Pak, kita bakalan kemana nih Pak? Kita akan melihat ke TPS 3R. TPS ini sudah berjalan lama, menghasilkan sampah dari lingkungan warganya, hampir kurang lebih di 7 ton mereka sehari, sehingga tidak membuang ke TPA. Tapi di situ ada pemilahannya, ada hasil organik, anorganik, yang organiknya ada magotnya. Setelah itu di sampingnya ada tanaman untuk pangan dan ada juga untuk ternak, unggas, termasuk juga untuk lele. Luar biasa ya. Majalengka semakin melesat ya Pak. Nah, itu yang saya katakan hilirisasi. Jadi hilirisasi pangan itu bukan hanya warga cerita tentang pangannya saja, tapi dari yang tadi dari sampah pun juga bisa mengolah menjadi konsep pangan yang nanti unggas, ternak, dan sebagainya itu menjadi dropping untuk ke BUMDes untuk makan bergizi gratis. Luar biasa nih Pak, kalau boleh tahu nih program apa saja nih untuk yang bisa mendongkrak Majalengka
khususnya untuk ke desa-desa nih Pak? Oh, banyak, karena BUMDes ini ada juga yang mengelola wisata. Oke, Nanti kita akan lihat wisata terasering, terasering. terasering sawah, di mana sawahnya itu sawah bengkok. Jadi BUMDes itu bukan hanya mengelola kaitan dengan pangan untuk MBG, tapi tadi hilirisasi itu dari mulai wisata sampai dengan urusan pangan, sampai dengan mereka ingin menjadi mitra daripada BGN ke depannya. Oke Pak, kita akan berlanjut kemana lagi nih Pak sekarang? Nah, ini kita ke Jati 7. Saya ingin menemui komunitas juga dan menyerahkan 3 unit perahu. Pada saat ada festival pecunan namanya, Iya. itu ada budaya yang budayanya adalah bagaimana istilah buang sial ke sungai. Tapi pada saat cerita buang sial, yang dibuang itu adalah pakaian bekas Pakaian bekas ke sungai. Ya, Oke. nah, kita ubah budaya mereka. Bagaimana yang dibuang ke sungai itu adalah ikan. Potensi juga untuk menjadi objek wisata. Dia saya arahkan untuk bisa menanam untuk ketahanan pangan di area lahan milik PBWS. Yang ditanam itu kalau di sini bunga matahari. Nanti sebelah sananya ada jagungnya juga. Dan mereka dikelola juga oleh BUMDes, sudah daftar menjadi mitranya MBG ke depan. Nah, ini nih salah satu BUMDes yang dia sudah siap dan daftar melalui website menjadi mitranya BGN. Luar Sehingga biasa. beliau akan menjadi BUMDes ini mengelola makan bergizi gratis di wilayah Jati 7. Nih Pak, kalau boleh tahu nih, kesiapannya seperti apa nih BUMDes terhadap MBG ini nih? Oke, setelah administrasi kita sudah lakukan, kedepannya kita bisa sebagai penyalur dan bekerja sama dengan Ibu PKK, dan hasilnya itu bisa kita manfaatkan untuk siswa-siswa yang ada di Kecamatan Jati 7. Dan kemudian dari hasil dari sampah itu kita bisa kelola juga di BPS, dan hasilnya itu juga produk dari itu juga kita bisa manfaatkan untuk perikanan dan pertanian yang ada di kecamatan kita, Pak, di desa Jati juga. Pak. Itu yang saya katakan hilirisasi pangan. Sekarang nih Pak, sebesar apa sih Pak dampak MBG ini terhadap masyarakat nih Pak? Luar biasa. Luar biasa, keren Kalau ya? kita lihat ya, makan bergizi gratis terhadap masyarakat dan anak-anak sekolah juga, semua kalau potensi dilibatkan dengan pola pemberdayaan, itu yang kita harapkan. Jadi yang masaknya adalah perempuan kepala keluarga, lalu tim masaknya juga ada ibu-ibu PKK dan posyandu. Hasilnya bisa berasal dari masyarakat sini, pangannya diolah di kita dan dipergunakan untuk meningkatkan gizi daripada anak-anak sekolah. Stunting turun dan siap menyambut 2045 menjadi Indonesia Emas. Luar biasa. Baik pemirsa, ini dia dampak dari MBG, sangat luar biasa sekali khususnya untuk masyarakat Majalengka. Tidak hanya masyarakat Majalengka saja, tetapi untuk masyarakat Indonesia. Dan tentunya saya Desti Pramesti pada hari ini selaku host mengucapkan terima kasih kepada penjabat Bupati beserta BUMDes, kerabat semuanya. Hatur nuhun Bapak atas kesempatannya bisa berbincang. Dan saya selaku host Desti Pramesti pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.